Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di channel sana. Jadi gini teman-teman, channel YouTube saya emang masih baru teman-teman. Tapi kemarin banyak yang inbox menanyakan di kolom komentar dan banyak merekomendasikan gimana sih cara merawat tanaman seledri atau daun sop ini. Nah, ini salah satunya tanaman saya teman-teman. Ini hanya sampel taman saya. Emang saya sengajakan saya buat seperti ini karena untuk sampel saja bagaimana sih untuk perawatan daun sop memakai mulsa dan daun sop ini rumputnya banyak seperti ini, itu bagaimana hasilnya. Nah, bulan lalu saya sudah menanam daun sop juga teman-teman ya, dan saya menggunakan tanah biasa, tidak menggunakan mulsa. Jadi mulsa ini tidak digunakan waktu tanaman lalu. Nah, ini menggunakan mulsa. Nah, jadi nanti dilihat saja bagaimana perbedaannya. Nanti juga saya akan berikan sebuah tips dan trik cara merawat daun sop dengan benar. Nah, teman-teman biasa lihat perbedaan antara tanaman daun sop yang tadi dengan yang ini. Pasti ada perbedaan. Banyak sekali perbedaannya. Di sini daunnya kering, terus pertumbuhannya tidak lebat, beda dengan yang tadi. Nah, beda juga dengan yang sudah hilang ini. Sebenarnya hilang ini sudah saya panen teman-teman. Yang hilang-hilang ini kemarin pertumbuhannya sangat luar biasa, bisa tinggi-tinggi mencapai 30 cm teman-teman. Jadi ini sudah saya panen. Sayangnya kemarin saya tidak rekam bagaimana hasilnya teman-teman, karena ini hanya sampel ya teman-teman ya. Karena banyak yang menanyakan bagaimana sih cara merawat seledri atau daun sop yang benar kayak gitu. Sebenarnya bertani atau menanam sayuran ini bukan basic saya teman-teman ya. Saya hanya memberikan sebuah pengalaman saya bagaimana sih cara merawat daun sop, karena sini saya juga masih belajar, masih pemula, tapi saya tahu bagaimana sih cara merawat dengan benar. Karena setiap step by step yang saya lakukan setiap menanam sop ini, saya pahami dan saya teliti, saya kaji. Banyak sih teman-teman yang di sini berteori benar sekali, banyak sekali berteori tentang cara menanam daun sop, merawat daun sop, itu banyak sekali teori, tapi prakteknya nol. Beda teman-teman ya, karena daun sop ini beda tempat, beda lokasi, beda cuaca, beda juga hasilnya. Nah, gitu nanti saya akan beberkan bagaimana kalau misalkan di dataran rendah cuacanya panas, itu bagaimana cara menanamnya. Terus kalau di dataran tinggi cuacanya dingin, itu bagaimana cara menanamnya. Dan curah hujan, apakah hujan sedang, rendah atau tinggi derasnya, itu juga mempengaruhi teman-teman ya. Cuaca ini yang paling utama. Nah, jadi gini awal mulanya teman-teman. Perbedaan menanam daun sop di mulsa dengan yang tidak di mulsa, itu perbedaannya di sini teman-teman. Jadi yang pertama, akar tidak rumput tidak terlalu lebat. Kalau misalkan menggunakan tanah biasa, ini biasanya rumputnya di sini kalau nggak dicabutin. Ini selama satu panenan tidak dicabutin, jadi rumputnya seperti ini teman-teman. Nah ini mungkin hanya 1, 2, 3, tapi kalau terlalu banyak itu harap dicabutin. Nah, tapi kalau misalkan curah hujan terlalu lebat, itu jangan dicabutin teman-teman ya. Kalau bisa jangan dicabutin, karena yang pertama curah hujan kalau misalkan lebat itu dia
yang dihajar daunnya, rumput dulu teman-teman, bukan daun sopnya. Jadi kondisi daun sop kalau sudah tinggi itu agak aman. Nah kayak gitu. Jadi biarkan saja kalau udah tinggi. Kalau udah tinggi mau panen biarkan saja, karena dilihat kondisi cuaca, curah hujannya lebat. Jadi jangan cabutin. Kalau dicabutin nanti daun sopnya yang kehajar kehajar hujan gitu teman-teman ya. Itu ini salah satu contoh teman-teman ya. Rumputnya tinggi banget, melebihi daun sopnya. Nah tapi kita lihat hasil daun sopnya apakah masih bagus atau tidak. Ini mau dipanen ya teman-teman, pas panen ini. Nah ini agak lumayan teman-teman tuh, agak tinggi. Nah gitu ya. Terus perbedaannya di tanah dengan di mulsa itu kayak gini teman-teman. Ada lagi nih, dia anaknya tidak terlalu banyak tapi tumbuhnya bisa tinggi ya, bisa tinggi. Jadi anaknya tidak terlalu banyak. Nah jadi ya tergantung teman-teman. Biasanya kan kalau umur 1 bulan dia mulsa diangkat dan biarkan saja, terus rumputnya dicabutin. Nah kalau saya ini tidak sampai bahkan sampai panen ini mulsanya tidak diangkat, jadi dibiarkan saja. Tapi perbedaannya di situ tadi, anaknya tidak terlalu banyak tapi bisa tinggi walaupun dihajar dengan rumput-rumput setinggi ini teman-teman ya. Ini kondisi masih normal, masih bisa dicabut ya, masih bisa dipakai lah. Nah kayak gitu teman-teman nih. Nah jadi gitu untuk merawat daun sop menggunakan mulsa pasca panen teman-teman. Terus misalkan daun sopnya ini ada yang kuning-kuning teman-teman, karena ini hujannya bulan ini sangat luar biasa ekstrem teman-teman. Usahakan ini dimusnahkan teman-teman yang daun kuning ini. Kalau bisa bahasanya disuwir lah, diambil. Nah disuwir kayak gini, jangan dipotong ya teman-teman. Kalau dipotong nanti dia tetap masih kuning dan bisa menjalar ke yang lain. Kalau bisa disuwir aja, diambil pelepahnya dan disuwir kayak gitu teman-teman. Jadi tidak menjalar kemana-mana. Nah itu teman-teman, perawatannya sangat ekstrim pada curah hujan yang deras, merawat daun sop supaya tetap bisa berhasil pasca panen ya teman-teman. Nanti video selanjutnya saya akan mereview bagaimana cara merawat seledri dari kecil, dari 0 hari. Ini saya menggunakan semai biasa teman-teman. Nih ini semaian saya ini teman-teman, tempat semaian saya di tanah biasa tapi masih tetap worth it ya teman-teman. Biasanya kan kalau nggak dicontongin bulat-bulat kayak gitu, kalau nggak diterai semua kayak video sebelumnya punya saya ini, yang saya akan gunakan ini menggunakan tanah biasa tapi hasilnya masih tetap bagus teman-teman. Nanti triknya juga saya ada, nanti kalau misalkan teman-teman perlu videonya saya akan berikan sebuah contohnya bagaimana sih membuat semaian di tanah langsung kayak gitu. Oke teman-teman, sampai ketemu video saya selanjutnya, masih tentang budidaya daun sop yang sangat luar biasa. Kalau misalkan dirawat hasilnya maksimal, bisa menguntungkan pundi-pundi rupiah teman-teman ya. Modalnya tidak terlalu banyak tapi hasilnya sangat luar biasa. Oke teman-teman, selamat siang dan sampai jumpa dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.